Kau jelas-jelas telah terbangun menjadi pemilik kekuatan paling kuat, buah getar. Namun teman-teman sekelasmu malah tertawa dan menganggapmu sebagai orang yang tidak berguna. Hanya karena pemilik kekuatan yang terbangun sebelumnya. Mengembangkan kemampuan dalam arah yang cabul, seperti getaran frekuensi tinggi. Meskipun telah menaklukkan banyak wanita kaya dan janda. Namun menyebabkan orang-orang memberikan penilaian vulgar terhadap buah getar. Juga ada penilaian dengan kata vulgar tersebut. Namun, ketika menghadapi ejekan mereka, kau tidak ragu untuk memilih buah getar. Saat itu, kau melihat 3 pilihan yang diberikan oleh takdir. 3 pilihan yang diturunkan membuatmu mengernyitkan dahi sedikit. Buah salju tipe alam memang kuat di awal. Namun di akhir, hanya menjadi mainan bagi para pemilik haki yang kuat. Tetapi teman-teman sekelas di Taizeng dan para pemimpin tampaknya sangat antusias dengan munculnya pilihan buah salju ini. Munculnya pilihan ini membuat mereka sangat bersemangat. Orang-orang di dunia Morpheus belum pernah menonton One Piece. Lagi pula, siapa yang tidak tahu? Blackbeard ingin mendapatkan buah getar ini. Tapi di bawah kaki Edward, sudah 10 tahun dia memanggilnya ayah. Memikirkan hal ini, Susin tidak menghiraukan tatapan orang-orang. Tanpa ragu, dia langsung memilih buah gempa. Saat itu juga, suara keraguan mulai muncul dari kerumunan. Astaga, anak ini pasti gila. Dia meninggalkan buah salju yang penuh potensi, dan memilih buah gempa yang bahkan dibenci anjing. Saat ini, penonton di bawah panggung sangat gelisah. Seolah-olah tidak memilih tipe alami adalah pelanggaran terhadap hukum alam. Bahkan para pemimpin sekolah juga ikut serta. Namun, Susin tetap tidak menghiraukan pembicaraan orang-orang. Lagi pula, mereka tidak tahu tentang dunia bajak laut. Mereka juga tidak tahu tentang pria terkuat di dunia bajak laut, Wittebeard. Apalagi, mereka tidak tahu kekuatan sebenarnya dari buah gempa. Sebenarnya, itu menjadi lebih kuat seiring dengan kekuatan pemiliknya. Kemampuan dan kekuatan pemiliknya yang berkembang melakukannya. Dan alasan dia memilih buah gempa adalah karena karena dirinya memiliki satu kemampuan untuk mengambil pecahan atribut, sehingga dapat meningkatkan atribut dirinya. Saat ini yang paling mendesak adalah dirinya harus cepat-cepat mengenal kemampuan buah guncang. Saya langsung berjalan menuju panggung kebangkitan, menuju arah ruang istirahat. Dan tidak lama setelah Susin pergi, buah salju dipilih oleh jenius pertama dari akademi sebelah. Perbandingan sebelum dan sesudah segera meroket ke pencarian terpopuler hari itu. Komentar di bawahnya pun bermunculan tanpa henti. Beberapa orang memang hidup dalam kebahagiaan tetapi tidak menyadarinya. Keberuntungan sudah datang ke mulut mereka. Namun mereka masih harus meludahkannya. Sungguh, itu sangat menyebalkan. Menjadi bahan tertawaan di dunia. Sungguh memalukan bagi negara Yan. Di sini disarankan untuk mencabut kewarganegaraan. Sementara itu, Susin yang berada di pusat opini publik, saat ini berada di ruang istirahat belakang. Menonton video latihan seni bela diri. Sudah hampir selesai. Efek dari kemampuan buah iblis akan segera terlihat. Susin menutup ponsel. Pandangannya jatuh pada tinjunya yang kanan. Tiba-tiba terdengar suara mendengung. Terlihat ujung tinjunya tiba-tiba berkilau. Mengeluarkan cahaya samar yang berkilau. Susin segera meninju udara dengan tangan kanannya. Namun tidak ada tanda-tanda getaran kosong yang muncul. Kekuatan kemampuan buah getar masih tergantung pada kekuatan fisik tubuh dan tenaga sendiri. Namun saat Susin merasa frustrasi, dia memalingkan pandangannya. Namun tiba-tiba dia melihat ada sebuah serpihan atribut yang jatuh di ponselnya. Dia segera mengambilnya. Suara teknik fisik satu segera terdengar di benaknya. Wah, luar biasa. Ini juga bisa. Syarat pemicu jari emas ini terlalu mudah. Ya, Susin seolah-olah memikirkan sesuatu. Jika menonton video dapat mengambil serpihan atribut, maka jelas harus memilih haki penguasa terlebih dahulu. Jadi dia membuka ponselnya lagi. Mencari video terkait haki penguasa. Setelah menonton berulang kali selama beberapa jam, ponsel itu juga tidak mengecewakan dan menjatuhkan satu pecahan atribut. Haki Raja bernama Z1. Begitu mendapatkan haki Raja, Susin segera merasakan beberapa perubahan dalam dirinya. Dia segera memeriksa panel atributnya. Ternyata benar-benar berubah. Terlihat bahwa kata-kata haki Raja yang belum terbangun, sekarang menunjukkan bahwa itu sudah terbangun. Susin yang bersemangat segera mencoba. Tapi segera dia mengernyitkan dahi. Hanya karena dia melepaskan haki ini. Rasanya seperti sulit untuk melepaskannya. Seolah-olah dia sedang sembelit di toilet. Saat aku merasa frustasi, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Masuk melalui pintu adalah teman sekelasnya, Hu Jiajia. Susin. Tadi, kepala sekolah Wang hampir berkelahi dengan kepala sekolah di sana bertengkar. Sepertinya itu karena kepala sekolah yang lain mengatakan beberapa kata yang menyentuh kepala sekolah Wang. Jadi Lauban bilang malam ini tidak akan menginap di kota Pangkalan Nanjang. Siap untuk kembali semalam. Mendengar itu, saya berdiri dan berpikir. Apakah itu karena saya tidak memilih buah salju? Iya. Buah salju yang tidak kamu pilih telah dipilih oleh siswa orang lain. Jadi, mengapa kamu tidak memilih buah salju pada awalnya? Begitu sampai di sini. Hu Jiajia melihat Susin dengan bingung. Karena saya pikir buah guncang lebih kuat. Sambil berkata, saya menggenggam tangan saya ke arah Hu Jiajia. Setelah itu, saya mengikuti Hu Jiajia untuk datang ke
lokasi di mana kelas abadi berada. Ketika sekelompok orang melihat kedatangan saya. Di antara tim, suara bisikan mulai terdengar. Lihat cepat, Susin ada di sini. Entahlah apa yang mereka pikirkan. Itu adalah tipe alami. Mengapa mereka menyerah? Mendengar kabar, Subai yang memilih buah salju. Langsung dijemput oleh tingkat atas Akademi Jiangnan. Penguasa alam kelima di negara api. Gelar ini pasti akan terkenal di seluruh dunia. Semakin aku mendekati kelompok. Sambil menghela napas, Pak Guru di samping berkata, "Jangan berbicara terlalu banyak. Mari kita naik ke dalam bus dulu." Begitu saja. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam bus menjadi sangat tenang karena aku. Namun, setelah kembali ke sekolah, setelah bus besar tiba, orang-orang tidak langsung kembali ke asrama. Melainkan mereka semua bersemangat pergi ke alun-alun latihan di sekolah. Lagi pula, semua orang ingin mencoba kemampuan yang mereka bangkitkan. Terlihat di tengah alun-alun. Saat ini ada seorang siswa yang memilih jenis hewan. Teman sekelas yang memiliki buah anjing dalam bentuk serigala. Sedang menunjukkan kemampuannya. Dan pertunjukan ini seketika menarik perhatian banyak orang. Melihat situasi ini, saya juga bersandar ke sana sesuai alur. Namun, aku hanya sedikit mendekat. Entah apakah ini ilusi atau bagaimana. Ternyata, aku melihat di bawah kaki siswa yang berhasil berubah menjadi manusia serigala. Melihat sepotong pecahan yang memancarkan cahaya emas. Kamu telah mengambil potongan buah. Kemampuan buah Z1. Suara itu jatuh. Saat itu, Susing hanya merasakan pemahamannya tentang Zen-Zen. Buah semakin meningkat sedikit. Rumput kabut. Bisa seperti ini juga. Bukankah itu berarti aku bisa mengunduh lebih banyak secara online? Video pertarungan pengguna buah iblis. Untuk meningkatkan pemahaman saya tentang buah Zen-Zen. Memikirkan hal ini, Susin segera berbalik dan pergi dengan diam-diam. Tapi sebelum Susin melangkah, dari dekat, terdengar suara teguran. "Susin, apa sebenarnya yang ada dalam kepala Anda? Kenapa tidak memilih buah sue-sue?" Mendengar suara itu, saya menoleh ke arah suara. Terlihat seorang pria sedang berjalan dengan marah. Pada saat yang sama, suara gaduh yang dibuat oleh pria itu juga segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bukankah itu Wang Zheng dari kelas 3? Sepertinya berkah dari langitnya adalah memilih bakat seni bela diri dasar. Dia ingin melakukan apa? Apakah itu karena Susin tidak memilih jurusan alam? Jadi datang untuk mencari masalah? Tapi saat ini, saya justru mengernyitkan dahi. Apa hubungannya denganmu? Ini memang tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kamu menikmati pelatihan gratis dari sekolah. Apa yang saya makan dan apa yang saya pelajari. Sekolah tidak akan memperhitungkan 1 sen pun darimu. Dan kamu malah mengabaikan buah sue-sue. Pihak atas kota Li Cheng tidak mengatakan apa-apa tentang mempertanggungjawabkan kepala sekolah Huang. Ini bahkan membuat kota PR menjadi bahan tertawaan bagi kota-kota basis lainnya di sekitarnya. Pertanyaannya, apakah yang kamu lakukan ini layak bagi mereka yang bekerja keras dan membayar pajak untuk melatih masyarakat Li Cheng kita? Wang Zheng menunjuk hidung Susin. Dia dengan berapi-api menegur. Dunia ini sedang diserang oleh monster. Manusia berada dalam ancaman. Kesadaran kolektif yang kuat itu adalah hal yang wajar. Tapi bagi saya yang merupakan penjelajah waktu, penghormatan dan penghinaan ini tidak ada urusannya dengan saya. Lagi pula, orang tua dari tubuh ini adalah meninggal saat membela kota PR melawan monster. Sebagai keturunan pahlawan, sangatlah wajar menikmati kebijakan gratis di sekolah tinggi supernatural. Jadi, apa haknya dia untuk mengikat moral dirinya sendiri? Saya hanya menjawab dengan tenang. Diam. Wang Zheng melihat bahwa Susin tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Seketika marah tak tertahankan. Langsung melayangkan 1 pukulan ke wajahku. Melihat situasi, saya juga tanpa ragu mengeluarkan lebih dari 200 titik kekuatan dari nilai kekuatan. Dengan suara dentuman. Setelah kedua belah pihak bertabrakan, lengan kanan Wang Zheng langsung mengeluarkan suara retakan. Langsung patah. Lalu Susin kembali melayangkan pukulan ke bahu lawan. Wang Zheng melihat situasi ini. Langsung mengabaikan rasa sakit yang datang dari lengan. Menggunakan salah satu dari 6 teknik bela diri. Untuk memblokir pukulan ini. Namun, tidak ada pelindung kuat yang dilengkapi dengan haki. Paling tidak, itu hanya bisa dianggap sebagai patung daging. Susin bahkan tidak menggunakan kemampuan buah getaran. Hanya dengan kekuatan lebih dari 200 poin. Kekuatan itu berhasil menghancurkan blok besi lawan. Hanya terdengar suara dentingan tajam. Wang Zheng langsung terangkat dari tanah. Dia langsung terlempar sejauh 10 meter oleh 1 pukulan Susin. Apa yang harus saya pilih? Belum saatnya kalian untuk mengatur dan memberi pendapat. Saya tidak peduli bagaimana kalian menyusun di belakang. Tapi jika ingin unjuk diri, latih kepalan tangan kalian sampai keras dulu. Susin pergi ke asrama sembari membentak. Sementara itu, siswa-siswa yang menyaksikan saling bertatapan. Kemudian mereka pun menyebar tanpa suara. Pagi hari keesokan harinya, saya yang masih mengantuk dan bermata merah sudah bangun pagi-pagi dan bersiap-siap pergi. Hanya karena saya diberitahu bahwa hari ini harus pergi ke kantor kepala sekolah. Dengan cepat, Susin segera tiba di kantor kepala sekolah. Dia mendorong pintu dan masuk. Namun terlihat di dalam kantor, selain kepala sekolah Wang, ada 2 siswa lainnya. Salah satu dari mereka
adalah seorang gadis dengan ekor kuda tinggi. Gadis muda yang anggun dan penuh semangat, Ling Wei. Dia diakui oleh guru dan siswa sebagai bakat pedang yang paling berbakat. Kepala sekolah Wang melihat Susin masuk. Wajahnya langsung menjadi gelap. Susin, tadi malam Anda bertemu dengan Wang Zheng, teman sekelas dari kelas 1. Dengan siswa Wang Zheng dari kelas 1 hingga mematahkan lengan kanannya dalam kemarahan. Apa yang ingin kamu katakan? Saya tahu saya salah. Tidak lain kali. Tiang tulang. Susin juga menjawab dengan tegas. Lalu mengapa tidak memilih buah salju? Saya rasa buah getaran lebih cocok untuk saya. Kepala sekolah Wang mengangguk sedikit tanpa daya setelah mendengarnya. Ternyata, kamu memang masih terlalu muda. Dia menghela napas. Lalu dengan serius ia berkata, karena kamu telah memilih buah getaran. Itu tetap menjadi objek pelatihan utama negara. Menurut kebiasaan sebelumnya, siswa yang menjadi pengguna buah iblis harus. Jadi, di atas akan ada beberapa sumber daya pelatihan yang akan diberikan. Sambil berkata, kepala sekolah Wang berdiri. Ia memberikan 3 lembar kertas yang dipegangnya satu persatu kepada Susin dan yang lainnya. Di sini ada 3 lembar surat pengambilan yang sudah ditempel cap. Nanti setelah melapor di Akademi Li Cheng, kalian bisa menggunakan surat pengambilan tersebut untuk mengambil sumber daya pelatihan yang menjadi hadiah kalian. Lalu ini adalah 3 kartu bank. Masing-masing berisi 300.000 yanshi. Ini adalah beasiswa dari pihak sekolah untuk kalian yang merupakan siswa-siswa unggul. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Segera lapor ke Akademi Li Cheng. Ya. Itu adalah awal kalian memasuki dunia orang-orang luar biasa. Setelah itu, kepala sekolah Wang melambaikan tangan kepada ketiga orang tersebut. Dan ketiga orang itu saling memandang. Setelah membungkuk memberi hormat, mereka pun pergi satu persatu. Namun saat Susin hendak keluar, kepala sekolah Wang berkata kepada Susin, Susin, jangan pedulikan pandangan orang lain. Karena kamu merasa buah Zen-Zen itu bagus, maka jalani jalannya sendiri. Manfaatkan kemampuannya dengan baik. Susin langsung menganggukkan kepala mendengar itu. Para siswa mengetahuinya. Kemudian mereka keluar dan naik taksi menuju Akademi Li Cheng. Susin di tempat pendaftaran memimpin pengambilan sumber daya latihan yang sesuai, yaitu nasi naga, buah ki dan darah. Dan setelah paket mandi obat, ia pun kembali ke asrama dengan tidak sabar untuk berlatih. Sumber daya latihan yang disebut-sebut ini, konon semuanya dibawa oleh para yang terbangun dari rahang monster. Dan sangat berharga. Memikirkan ini, aku sedikit berharap saat menelan buah ki dan darah. Tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan yang kuat lahir dalam tubuh. Energi ini menyebar ke seluruh tubuh melalui organ dalam. Hanya dalam waktu 3 hari, ia telah meningkatkan nilai kekuatan jalanannya sebesar 10. Jika tidak salah, hal ini seharusnya memberi efek terbaik saat pertama kali dimakan. Dan sekarang masih tersisa 2 buah ki dan darah. Jadi Susin tidak terburu-buru untuk memakannya lagi. Mungkin lebih baik pergi ke ruang latihan dulu. Memikirkan hal ini, Susin pun meninggalkan asramanya. Dia tiba di ruang latihan sekolah. Di sini terdapat fasilitas yang disediakan sekolah untuk siswa. Kapsul latihan VR terbaru. Dan di dalam kapsul, ada berbagai jenis latihan yang bisa dilakukan. Setelah Susin memilih 8 ekstrim tinju yang familiar, dia pun langsung masuk ke dalam kapsul latihan VR. Kemudian, dia mulai belajar 8 ekstrim tinju di bawah bimbingan seorang yang luar biasa. Saya belajar 8 ekstrim tinju dengan setiap gerakan dan napas. Namun sayangnya, pada akhirnya, karena waktu latihan yang diberikan sekolah terlalu singkat, dia tidak mendapatkan pecahan atribut. Setelah itu, Susin berlatih secara keras selama setengah bulan sebelum ujian rahasia. Hari demi hari, dia berlatih dengan tekun. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hari sebelum ujian rahasia pun tiba. Saat ini, saya sedang duduk bersila di atas tempat tidur memeriksa. Lihat panel pribadi Anda. Nama, Susin. Nilai daya, 410. Keterampilan fisik, dasar. Pengantar ilmu pedang. Haki observasi, dasar. Haki sang penakluk, terbangun. Kemampuan buah iblis, buah tremor-tremor, tidak bangkit. Kekuatan tingkat 3. Tidak menyangka bahwa kekuatan jalanan saya dalam setengah bulan ini ternyata meningkat langsung lebih dari 200. 6 bentuk teknik tubuh juga merupakan hasil studinya sendiri tentang Bajikuan. Tinju dan Hanes HN Kuan juga mendapatkan peningkatan yang sesuai. Melihat perubahan signifikan di panel, Susin tersenyum puas. Tetapi saat itu, ponselnya menerima sebuah pesan yang mengenai pertemuan pembagian anggota tim untuk ujian ruang rahasia besok. Jadi, Susin pergi ke lapangan sekolah. Dan kebetulan tiba saat kepala sekolah Li Cheng, Zheng Weizi, sedang membagi grup di atas panggung. Kepala Sekolah Universitas Li Cheng, Zheng Weizi. Teman-teman sekalian, pihak sekolah memutuskan untuk memulai ujian praktis ruang rahasia selama 3 hari mulai besok. Isi tunggal ujian kali ini adalah membunuh monster. Ujian kali ini akan dilakukan dengan pembagian grup. 5 orang per kelompok. Pembentukan tim secara acak. Grup mana yang membunuh lebih banyak monster, akan mendapatkan hadiah tambahan dari pihak sekolah. Hasil pembentukan tim acak berikutnya akan dikirimkan ke ponsel kalian. Dan mengenai ruang rahasia tingkat 1 yang akan segera dikunjungi, informasi terperinci yang sesuai juga akan diberikan.
Ke ponsel kalian. Apakah semuanya sudah jelas? Para mahasiswa baru menjawab dengan keras. Saat itu, ponsel para siswa sudah mulai menerima pesan teks, tetapi sebelum Susin sempat membuka pesan, terdengar Hu Jiajia di sampingnya berteriak, "Nilai nyawa. Kita satu kelompok, ya." Susin mengangguk padanya. Kemudian dia kembali melihat pesan. Namun, dia langsung terdiam. Apakah saya telah memicu pasif penjelajah? Tim yang beranggotakan 5 orang. 4 gadis. Apakah mereka mengira saya, Susin, tidak akan merasa malu? Terlihat pesan menunjukkan anggota tim saya adalah Susin, Hu Jiajia, Lin Ro, An Xiaoyu, San Yunyan. Setelah itu, Susin dan beberapa orang bertemu di ruang kelas yang telah disepakati. Lalu masing-masing mulai memperkenalkan diri. Nama saya Hu Jiajia. Nilai kekuatan saya sekarang sekitar 110. Spesialisasi dalam seni bela diri. Menguasai teknik angin dari 6 teknik bela diri. Halo semuanya. Nama saya San Yunyun. Nilai Dao saat ini sekitar 100. Saya mengambil jurusan seni pedang. Namaku An Xiaoyu. Nilai Dao sekitar 150. SHNG CTM. Sudah menguasai dasar dari 2 teknik dalam 6 teknik tubuh. Selanjutnya adalah yang terakhir. Dia adalah gadis berambut pendek dengan tubuh tinggi. Auranya terlihat sedikit dingin. Dia hanya berkata dingin. Lin Ro, Nanjing 5 Tengah. Setelah melihat semua orang saling memperkenalkan diri, saya mulai berkata, karena kita akan melakukan ujian secara berkelompok. Jadi memilih seorang ketua kelompok sangatlah penting. Dengan menghitung kekuatan tambahan dari buah setan tipe Superman, pada tahap ini, saya mungkin sedikit lebih kuat dari kalian. Biarkan saya menjadi ketua kelompok ini. Bagaimana? Baiklah, saya tidak keberatan. Melihat mereka tidak memiliki masalah, maka Susin dengan senang hati menerima posisi ketua kelompok ini, dan mulai mempelajari detail informasi tentang tempat rahasia ini. Sampai pagi hari berikutnya, para siswa kembali ke lapangan sekolah. Apakah ini milik Tuan Men? Dengan ini, kita bisa pergi dari lapangan sekolah ke tempat rahasia, tanpa perlu melewati daerah terpencil di luar kota basis. Buah Men memang luar biasa. Namun, sebelum Susin selesai mengagumi, pintu raksasa di depannya tiba-tiba terbuka. Dan pada saat itu, kepala sekolah Zheng Weizi berdiri di depan semua orang dan berkata dengan serius, "Teman-teman terkasih, tempat rahasia telah dibuka. Uji coba berlangsung selama 3 hari. Mari kita bekerja keras demi masa depan negara kita. Yan, mari kita masuk." Setelah mendengar itu, Susin berkata kepada teman-teman timnya. Dengan tidak sabar, ia berkata, segera, Hu Jiajia dan yang lainnya mengikuti. Masuk ke tempat rahasia di belakang Susin. Begitu memasuki tempat rahasia, yang pertama kali terlihat adalah hutan lebat. Susin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hu Jiajia bertanya dengan sedikit bersemangat. Susin menunjuk ke pegunungan jauh di depan dan berkata, mari kita menuju gunung itu. Namun, baru saja ia mengucapkannya, tiba-tiba terdengar suara berisik di sekeliling. Siapa di sana? Suara Lin Ro bergetar. Dia berteriak ke arah suara yang datang. Sebagai balasan, terdengar beberapa suara raungan. Hanya dalam sekejap, 5 kepala monster berbentuk beruang dengan tinggi lebih dari 3 meter. Melompat keluar dari hutan di depan. Susin melihat dengan jelas, dan langsung mengenalinya. Itu adalah monster tingkat 1. Beruang pemangkas. Susin dengan cepat berkata, potong, katakan itu. Dia segera menginjakkan kakinya dengan keras. Suara ledakan keras terdengar dari kakinya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan beruang pemangkas. Dengan tanpa ragu, pedang berat di tangannya menghantam leher beruang pemangkas. Dengan suara, bang, satu serangan langsung mengalahkan beruang pemangkas itu. Namun, ini membuat Susin tertegun sejenak, seolah terkejut dengan kelemahan monster tingkat 1. Namun sebelum Susin dapat bereaksi, dia mendengar jeritan gadis-gadis dari belakang. Dia menoleh untuk melihat, dan menemukan Lin Ro yang sebelumnya sangat dingin. Saat ini, dia justru mundur karena ketakutan. Wajahnya yang cantik penuh ketakutan. Kaki panjangnya yang melengkung dan lurus bergetar tanpa henti. Hu Jiajia juga bertarung melawan seekor beruang bersenjata. Tapi wajah kecilnya sudah pucat karena ketakutan. Gerakannya menjadi sangat tidak teratur. Dia bahkan tidak dapat mengeluarkan 1/10 dari kemampuannya yang sebenarnya. San Yunyun juga hampir sama. Justru dia tetap diam dan jarang berbicara. An Xiaoyu yang memiliki kepribadian pemalu dan pengecut menunjukkan performa terbaik. Melihat situasi ini, Susin mengutuk dalam hati. Segera dia mengangkat pedang berat untuk memberikan bantuan. Diiringi oleh suara ledakan yang berturut-turut. 4 pembeli yang sebelumnya menjebak Lin Ro dan yang lainnya. Ganber berjatuhan satu persatu oleh Susin. Melihat Lin Ro yang telah saya selesaikan krisisnya, dia langsung terjatuh di tanah dan mulai menangis. Aku ingin pulang. Melihat adegan ini, Susin tidak bisa menahan desahnya. Ternyata memang sangat sesuai dengan sikap seorang nona kaya. Tidak bisa. Jika terus berfantasi, pukulanku akan semakin kuat. Namun segera, Susin tidak lagi menghiraukan nona yang dimanjakan ini. Hanya karena dia menemukan
5 kepala beruang bersenjata yang mati ternyata menjatuhkan pecahan atribut. Dan setiap kepala memiliki setidaknya 3 pecahan. Apakah membunuh juga bisa mengaktifkan jari emas saya? Susin mulai merasa curiga. Segera dia cepat mengambil 15 pecahan atribut itu. Kaget. Kekuatan fisik 15. Melihat ini, Susin tidak bisa menahan kegembiraannya. Ternyata dia langsung meningkat 15 poin kekuatan fisik. Efisiensinya jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian Susin menahan kegembiraannya. Dia dengan cepat mengambil senjata unik dari binatang yang dia kalahkan, dan memasukkan bagian itu ke dalam ranselnya. Bagaimanapun juga, ini adalah standar penilaian untuk ujian kali ini. Setelah semua yang terjadi semalam, Susin kemudian membawa semua orang di sekitar. Mereka terus membasmi beast di area tersebut. Sampai malam tiba, semua orang mencari tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Sementara itu, di tempat yang berjarak sekitar 300 meter dari Susin dan yang lainnya, sekelompok orang sedang mendekati mereka dengan diam-diam. Saat itu, Susin sedang melihat panel pribadi miliknya dan mulai menganalisis. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan 50 fragmen fisik. Namun, mengapa peningkatan data kekuatan tidak terlalu jelas? Tampaknya, ia ingin dalam waktu singkat mengubah 50 fragmen fisik ini menjadi peningkatan kekuatan. Ini perlu dilatih, atau menggunakan sumber daya latihan seperti nasi gigi naga, ki dan darah, dan sumber daya pelatihan lainnya. Dengan kata lain, mengonsumsi obat untuk meningkatkan diri bisa sepenuhnya diterapkan padanya, dan akan mendapatkan efek yang pasti tidak mengecewakan. Namun pada saat itu, Susin tiba-tiba menundukkan wajahnya dan melihat ke arah kaki, karena dia merasakan getaran. Setelah semua, sebagai pengguna buah getaran, dia sangat sensitif terhadap getaran. Susin segera menyadari, getaran ini seharusnya bukan dari alat binatang. Itu adalah siswa dari kelompok lain. Dengan pemikiran itu, dia langsung berkata, "Ayo bangkit." Seseorang datang. Namun, sebelum Hujiajia dan yang lainnya bisa bereaksi, suara rendah tiba-tiba terdengar. Sosok Shaolin muncul tanpa peringatan dan mendekati Susin. "Kau terlalu lengah." Shaolin tertawa aneh. Dia segera melayangkan sebuah pukulan ke arah perut Susin. Melihat posisi serangan itu, Susin dengan cepat menyimpulkan, lawannya tidak menyerang dengan niat membunuh. Targetnya seharusnya adalah untuk merebutnya bagian senjata tim ini. Namun, Susin tentu tidak akan membiarkan lawan berhasil. Dia menatap lawannya. Pukulan kanannya segera menggenggam, langsung menyerang lawan. Shaolin melihat situasi ini. Tidak terkejut malah senang. Dia memang menghususkan diri dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin dia takut bertanding tinju dengan teman sekelas? Namun, saat kontak dengan kepalan Susin, Shaolin langsung mengerutkan alisnya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian dia teriak kesakitan. Seluruh tubuhnya langsung terhempas mundur. Apa yang sedang terjadi? Linro menatap Susin dengan bingung. Dan Susin juga terkejut melihat Shaolin terhempas. Namun, pada saat itu, Linro yang berada di belakang berteriak, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Hanya terlihat rekan-rekan tim Shaolin sedang memaksa merebut tas di samping Linro. Sementara Linro membiarkan semua ini terjadi dan tidak berani menghentikannya. Melihat pemandangan ini, Susin sangat marah. Namun, Hujiajia dan San Yunyun melihat An Xiaoyu maju untuk menghentikan. Mereka juga ingin segera mengambil tindakan. Namun, ketiga orang itu mengambil ransel yang berisi bagian senjata dan langsung melarikan diri. Mereka sama sekali tidak memberi Susin kesempatan untuk merespons. Saat itu, An Xiaoyu menginjak-injak kaki dengan marah. Dia berteriak panik kepada Susin. "Susin, bagian senjata telah dicuri." Melihat keributan di sini menarik perhatian Susin. Anggota tim, Bao Dong, yang bersembunyi di semak-semak, dengan tergesa-gesa, membawa Shaolin ingin meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di pihak Susin, ketiga wanita itu mempertanyakan Linro. "Kenapa kamu tidak melawan?" Dan Linro yang ditanya saat ini juga merasa malu dan wajahnya memerah. Dia duduk terkulai di tanah sambil menangis panik. Melihat situasi ini, Hujiajia juga tidak ingin menyusahkan Linro. Segera dia berbalik menatap Susin. "Kami sekarang." Namun, belum sempat Hujiajia menyelesaikan kalimatnya. Di wajahnya muncul ekspresi yang sulit dipercaya. Terlihat Susin saat ini sedang menggenggam erat tinju kanannya. Di ujung tinjunya ada lapisan cahaya putih yang menyelimuti. Terdengar suara bergetar yang samar-samar. Tinju bergetar. Susin melayangkan tinju ke arah tiga orang dari Li Cheng yang sedang berlari. Atmosfer di sekitarnya mulai bergetar hebat. Tanah juga bergetar seperti sedang mengalami gempa bumi. Dalam sekejap, area tanah yang luas terangkat oleh kekuatan yang luar biasa. Dari kaki Susin menjalar ke samping tiga orang yang sedang berlari. Saat ini, tiga orang dari Li Cheng merasa seluruh tubuh mereka mati rasa dan sulit bergerak. Mereka hanya bisa melihat dengan ketakutan ke bawah. Jurang sedalam 10 meter muncul langsung. Mampu bertahan pada jarak puluhan meter. Sebuah jurang besar di tanah dari jarak puluhan meter. Jika tinju ini mengenai kita, bukankah itu langsung membunuh? Aku perlahan menarik kembali tinjuku sebagai isyarat untuk mereka menyerah. Bagian senjata membiarkan mereka pergi. Lagi pula, itu hanya perkelahian biasa antara pelajar.
belum sampai ke tingkat yang mematikan. Jika Zhao Lin awalnya menyerang dengan niat membunuh, maka sekarang lawan sudah menjadi mayat. Saat saya menghitung jumlah bagian senjata, tanah mulai mengeluarkan suara guntur yang bergetar. Dalam sekejap mata, terlihat sekumpulan binatang bersenjata badak berlari menghampiri. Saya meraih pedang berat dan berlari ke depan. Saat melompat, pedang berat mulai ditutupi oleh lapisan cahaya putih. Terlihat pedang berat saat menyentuh tanah, meledakkan sebuah lubang besar. Segera setelah itu, tanah pecah seperti pelat keras. Semua orang bahkan dapat melihat dengan jelas retakan itu. Celahnya terus menjalar ke depan. Sekumpulan badak terbang dari tanah saat getaran mencapai kaki mereka. Tubuhnya kemudian pecah seperti kembang api berwarna darah. Hujan darah yang deras menyebar bersama dengan organ dalam dan tulang yang hancur terhampar di udara. Pemandangan berdarah di depan membuat Linro. Keempat gadis itu tidak bisa menahan diri untuk muntah di tempat. Saya berpura-pura mengumpulkan bagian senjata yang jatuh dan mengambil semua fragmen atribut satu persatu. Ditambah dengan 51 bagian sebelumnya, sekarang nilai fisik saya sudah melebihi 100. Bahkan nilai kekuatan saya juga meningkat menjadi sekitar 550. Saya memasang bagian senjata dengan tenang dan memberi isyarat pada keempat gadis untuk melanjutkan hari ketiga ujian di tempat rahasia. Selama periode tersebut, membunuh Beast dan juga dari sumber lainnya, bagian senjata yang dicuri telah mencapai 85 bagian. Jumlah ini cukup untuk menempatkan saya di 5 besar ujian. Saat saya berencana untuk kembali, saya melihat satu gadis dan 4 pria mendekati kami. Gadis yang memimpin adalah seorang jenius seni bela diri dari Li Cheng nomor 1 yang selalu menduduki peringkat pertama. Ling Wei. Tidak menyangka hari terakhir bisa mendapatkan uang besar lagi. Ling, saatnya kamu tampil lagi. Salah satu pria memandang kami yang membawa peralatan senjata. Ransel yang berisi senjata bersinar di matanya. Tatapan Ling Wei tertuju pada kelompok aneh yang sama seperti mereka. Terlihat dalam tim kecil hanya ada 4 gadis yang membawa ransel. Dengan penampilan seperti pekerja keras, jelaslah bahwa para pria adalah pemimpin kelompok ini. Dia mengeluarkan pedang panjang dan memberi isyarat kepada saya. Mau ikut? Ujian di tempat rahasia akan segera berakhir. Baik menang atau kalah, tidak akan menggunakan senjata. Agar tidak merusak perasaan teman sekelas. Saya mengeluarkan pedang berat sebagai tanda setuju. Dengan kata-kata itu, tatapan Ling Wei tiba-tiba menjadi sangat tajam. Terdengar suara keras dari kakinya yang mendadak meledak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menerjang ke arah saya. Pedang panjang di tangannya menusuk langsung ke bahu. Saya segera mengulurkan jari telunjuk tangan kanan saya. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh jari telunjuk meluncur menuju pedang panjang lawan. Namun sebelum jari senjata mengenai target, Ling Wei bergerak seperti kupu-kupu yang lincah, dengan mudah menghindar. Kemudian, sebuah tendangan seperti cambuk meluncur ke arah pinggangku. Gerakan licin ini mengejutkanku secara tiba-tiba. Seketika, seluruh ototku mengencang dan mengikat. Biarkan Ling Wei menendang ke pinggang. Sebuah balok besi. Arena langsung mengeluarkan suara ledakan yang keras. Aku mengulurkan tangan kananku untuk mencoba menangkap kaki kanan Ling Wei dan melakukan serangan balik. Namun, lawanku melakukan putaran dan melompat, menjauhkan jarak. Ling Wei dengan jarak yang terbuka kini memegang pedang panjang, mengeluarkan suara dentingan pedang yang menggugah semangat. Segera setelah itu, cahaya putih pada badan pedang bersinar terang. Teknik pedang kupu-kupu ilusi. Lengan kanannya sekejap berubah menjadi bayangan. Puluhan gelombang energi pedang meluncur dengan cepat. Cahaya pedang yang terang dan energi pedang bagaikan kupu-kupu putih yang terbang menyerang. Dentang, dentang, dentang. Pada saat puluhan aura pedang meluncur menyerang, saya mengeluarkan pedang berat dan menghalang di depan tubuh saya. Suara benturan pedang terus terdengar di telinga. Saya dengan sedikit terkejut melihat gadis anggun di depan. Kekuatan lawan tidak cukup untuk dipuji. Namun kekuatan serangan aura pedang ini jelas terlihat, menutupi haki warna yang terlatih. Tampaknya sudah mulai ada kecenderungan untuk menyerang. Saya menangkap kesempatan dan menginjak tanah. Tanah langsung mulai bergetar dengan suara mendengung. Guncangan yang kuat menyebar langsung menuju kaki Ling Wei. Ling Wei terkejut dan kedua kakinya bergerak ke samping. Sekali menginjak, langsung melompat ke udara. Dia bukan hewan alat. Dia tidak akan bodoh untuk menghadapi kekuatan Su Xin secara langsung. Ternyata kamu memang tidak biasa. Mengabaikan buah kemampuan tipe alam. Entah jenius atau bodoh. Kalau begitu, saya juga tidak perlu menahan diri lagi. Serangan bulan. Ling Wei mengangkat pedangnya yang panjang lalu memotong. Sebuah gelombang energi pedang berbentuk setengah bulan baru. Langsung menyerang, ujung pedang mengarah keluar. Saya memegang pedang berat dengan kedua tangan, semua kekuatan saya berkumpul. Aura haki yang bersenjata mulai melilit pedang berat saya. Cahaya putih yang mewakili kemampuan buah gami juga melekat pada ujung pedang berat. Sebuah ayunan sederhana menyambut serangan gelombang energi pedang lawan. Suara ledakan keras terdengar lagi. Sebuah pemandangan menakutkan muncul. Pedang berat yang diayunkan langsung menyerang Ling Wei. Serangan setengah bulan yang dilakukannya menjadi hancur. Gelombang udara yang terangkat mengisi seluruh arena dengan debu. Melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Ling Wei. Dia memang seorang yang memiliki keterampilan tinggi.
Dia pasti bisa melihat bahwa pencapaian saya dalam hal ini jauh dari dia. Tapi kekuatan yang tidak masuk akal ini bagaimana? Tidak memberi kesempatan kepada Ling Wei untuk berpikir lebih jauh. Saya memegang pedang berat dan mengayunkannya dengan gila ke arah posisinya. Dalam sekejap, suara ledakan terus-menerus terdengar. Terdorong oleh ketakutan, Ling Wei cepat-cepat berbalik di tengah udara, membuat jarak antara satu sama lain. Saya berusaha mengejar dengan cepat. Meskipun saya belum menguasai teknik langkah bulan. Namun, teknik memotong saya sudah semakin mahir. Berguna untuk pertempuran jarak dekat tanpa gagal. Menghadapi lawan yang gesit seperti ini hanya bisa. Dengan mendekat baru bisa mendapatkan keuntungan. Begitu saya mendekat dan berhasil, gadis ini pasti bukan lawan saya. Namun, dengan tujuan yang begitu jelas, bagaimana mungkin Ling Wei tidak bisa melihatnya? Tubuhnya yang lentur membuat orang terkesima. Bahkan di udara sekalipun. Penerapan langkah bulan yang beruntun membuat orang lain terkesima. Waduh, bagaimana kekuatan Su Xin bisa dilebih-lebihkan, tapi tidak bisa menyentuh Ling Wei? Jika terus seperti ini, apakah daya tahan Su Xin akan cukup? Para penonton dan rekan-rekan tim berseru saat ini. Segera mereka melihat situasi yang cukup terjebak. Ling Wei bergerak lincah seperti ikan di dalam air. Terlepas dari seberapa keras Su Xin berusaha mendekat, dia selalu bisa menghindar pada saat yang kritis. Dibandingkan dengan keterampilan pedang Ling Wei yang terang, gerakan lincahnya justru memberi kesan yang lebih mendalam. Saya mengangkat pedang berat dan mengulurkan kedua jari. Dalam sekejap, kedua lengan berubah menjadi bayangan yang sulit dilihat. Gelombang kejut dari ujung jari terus meluncur keluar. Dalam sekejap, Ling Wei merasa ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di depan. Sebuah aliran transparan sepenuhnya menutupi dirinya. Ling Wei mengayunkan pedangnya seperti lingkaran. Kaki kanannya pun sesekali meluncurkan serangan seperti angin untuk menahan serangan jari Su Xin. Namun, serangan yang begitu padat dan sering ini, dia sama sekali tidak bisa melakukan penerimaan yang benar-benar sempurna. Sebuah senjata tajam meledak di sisi kiri pinggangnya. Sebuah gelombang kekuatan yang aneh dan sangat dominan mengalir ke seluruh tubuhnya. Membuatnya merasa kaku sejenak di seluruh tubuh pada saat itu. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan menangkap pergelangan tangannya dengan kedua tangan. Gelombang kekuatan yang hebat segera menghantam kedua lengan Ling Wei, disertai dengan bagian tubuh lainnya yang ikut terasa kesemutan. Kemudian sebuah teknik lemparan sederhana langsung menjatuhkannya ke tanah. Ling Wei menatap dengan tatapan bingung pada kepalan tangan di wajahnya sendiri. Seluruh dirinya tampak sedikit bingung. Setelah sejenak, gadis yang terbaring di tanah itu tiba-tiba merona di wajahnya. Saya kalah. Bisakah kamu membantuku sebentar? Sedikit kesemutan. Aku menarik Ling Wei dari tanah. 1 jam kemudian, dari jauh, sebuah peluru sinyal kuning meluncur ke udara. Ini adalah sinyal dari guru akademi. Ini berarti mengumpulkan para siswa ujian untuk bersiap-siap meninggalkan rahasia. Kami bangkit dan berjalan ke arah sinyal ledakan. Setiap tim datang untuk menghitung jumlah bagian senjata. Setelah selesai, kami meninggalkan rahasia melalui gerbang universal. Beberapa guru akademi mengonfirmasi jumlahnya. Setelah tidak ada kesalahan, mereka mulai memberi perintah. Bolehkah saya tinggal beberapa hari lagi di rahasia ini? Saya ingin mencoba lagi untuk menguasai aplikasi kemampuan buah. Saat menghitung jumlah, saya memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada guru. Sebenarnya, saya lebih ingin mengumpulkan beberapa fragmen atribut. Namun, guru langsung menggelengkan kepala menolak. Tidak berhasil meningkatkan level, saya hanya bisa menyerah. Kemudian, saya membawa Linro dan 3 gadis lainnya meninggalkan rahasia dan kembali ke Akademi PR City. Setelah saling menambah bubble, kami kembali ke asrama dan langsung tidur. Hingga pagi hari berikutnya sekitar jam 9. Saya baru terbangun karena suara dering telepon. Itu adalah guru yang datang untuk mengucapkan selamat kepada kelompok kami yang mendapatkan peringkat pertama ujian. Dan memberitahu saya untuk pergi ke sekolah sekarang untuk mengambil hadiah. Mendengar hasil ini, saya tidak bereaksi banyak. Setelah semua, frekuensi tim menghadapi monster perangkat tidak tinggi. Maka yang lain tidak akan terlalu melebih-lebihkan. Ditambah lagi, saya juga telah merebut beberapa pencapaian tim lain. Jadi, bisa dikatakan posisi pertama ini sudah terduga. Setelah mencuci muka dengan cepat, saya bangkit dan pergi ke gedung nomor 1. Namun, tatapan teman-teman di jalan itu membuat saya sedikit bingung. Para gadis melihat saya sambil tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Sesekali mereka bahkan akan memerah, dan sebagainya. Para lelaki seringkali melirik ke arah selangkangan mereka. Tatapan itu membuat saya merasa tidak nyaman. Di depan pintu gedung nomor 1, Qin Ji melihat saya dan langsung melambaikan tangan. Di sampingnya ada teman-teman lain yang meraih nilai tinggi. Di grup, dikatakan bahwa Anda, Su Xin, membawa 4 gadis. Apakah benar selama proses ujian, Anda tidur bersama mereka? Saya segera berpikir ini adalah omong kosong. 1 pria dan 4 wanita bersama selama beberapa hari. Terlebih lagi, di lingkungan liar. Tidak mengherankan kalau akan dibicarakan. Namun, Zhao Wei juga memiliki susunan tim 1 wanita dan 4 pria. Dia seharusnya menjadi bahan gosip yang lebih besar. Namun, Liu Weicheng pada saat itu hanya melambaikan tangannya. Itu bohong. Penyebabnya adalah teman tim Su Xin di dalam. Grup perempuan yang mengatakan Su Xin sangat hebat. Akibatnya,
Informasi itu menyebar ke grup perempuan lain dan berubah ketika sampai ke grup laki-laki. Itu berubah menjadi Susin bisa menggunakan kemampuan buah getaran di tempatnya. Mengguncang keempat teman perempuannya sampai bingung dan semacamnya. Setelah mendengarnya, saya sendiri tidak bisa menahan tawa. Tidak heran kalau para laki-laki itu memperhatikan bagian bawah mereka. Tapi harus diakui, kemampuan buah getaran tidak terbatas tidak akan terbatas pada tangan dan kaki saja. Bagian tubuh lainnya juga bisa. Mengatakan Susin bisa menggunakan. Kemampuan getaran juga tidak salah. Hanya saja itu terdengar terlalu kotor. Pada saat ini, terdengar teriakan. Susin dan Linro serta 4 gadis itu juga tiba di gedung 1. 2 kabar baik. Universitas Nanjing secara sementara memutuskan untuk memperluas pertemuan kecil di sekitar. Masing-masing mengambil 100 nama baru. Hadiah dari ujian kali ini adalah 100 yang teratas. Orang-orang bisa langsung melapor ke Akademi Nanjang. Orang-orang lain mendengar ini semua sangat terkejut. Kepala sekolah Zheng dari Akademi Licheng juga menjelaskan tentang Nanjang, akademi yang memperluas penerimaan. Ujian rahasia kali ini digunakan untuk mengunci 100 kuota ini. Siswa di kampus utama memiliki 4 tingkat, B, C, D. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak sumber daya yang didapat. Batas sumber daya yang diterima oleh mahasiswa baru selama 3 bulan pertama adalah sama. Setiap 3 bulan sekali akan diadakan peringkat arena. Tingkat siswa ditentukan berdasarkan peringkat. Setiap 3 bulan akan diacak kembali. Melihat para siswa di bawah panggung yang sangat antusias, kepala sekolah Zheng juga sedikit tersenyum. Semoga kalian berprestasi dalam seni bela diri dan masa depan yang cerah. Pihak sekolah sudah melaporkan semuanya. Sore ini bisa pergi ke kampus utama. Melapor untuk mengambil bagian bulan ini. Setelah pertemuan, semua orang juga pergi ke asrama. Mengemas barang-barang sehari-hari mereka. Pada pukul 6 malam, 100 mahasiswa baru dari Akademi Licheng tiba di pintu utama kampus utama Nanjing. Semua orang dengan kompak menuju gedung untuk mengambil kuota sumber daya bulan ini. Buah Zulian. Buah spesial yang dapat meningkatkan kekuatan fisik sekaligus. 30 butir pil vitalitas. Sangat efektif saat digunakan bersamaan dengan latihan. 30 butir pil peningkatan kekuatan. Versi upgrade dari obat peningkatan kekuatan. Selain itu, paket mandi obat beras taring naga sangat melimpah. Perlu dicatat bahwa pedang berat setengah makanan yang dipegang Susin dapat ditukar gratis menjadi sebuah tombak. Jika naik ke tingkat C, dapat secara gratis. Mengajukan senjata berkualitas baik. Mempertahankan peringkat 10 teratas selama 4 kuartal berturut-turut. Maka juga bisa mendapatkan senjata kelas premium. Sedangkan senjata kelas elit adalah senjata berkualitas premium. Senjata yang dibesarkan dengan aura dominasi. Yang sulit untuk didapatkan. Setelah mendapatkan kuota sumber daya 2, saya sibuk kembali ke asrama untuk mengonsumsi pil. Untuk mengubah peningkatan fisik saya sebelumnya. Untuk peningkatan nilai kekuatan yang substansial. Namun saat itu, suara lonceng di luar pintu berbunyi. Membuka pintu dan melihat seorang siswa laki-laki biasa. Memegang sebuah tablet di tangannya. Halo, teman sekelas Susin. Saya adalah petugas data yang ditugaskan sekolah, Zhang Xin. Selanjutnya, setiap minggu saya akan mencatat berbagai data kemampuanmu. Karena teman sekelas Su adalah pengguna kekuatan buah setan. Harus pergi terlebih dahulu ke gedung penelitian kemampuan di sebelah timur kampus utama. Di dalam gedung penelitian kemampuan terdapat data penelitian terbaru mengenai kekuatan buah di seluruh dunia. Pemilik sebelumnya dari buah Zen-Zen. Data penggunaannya dapat ditemukan di sana. Pengguna buah setan adalah objek pelatihan utama. Akan ada petugas profesional yang selalu perhatian. Bahkan akan ditugaskan sebuah tim untuk memberikan saran mengenai pengembangan buah. Saya juga ingin mendengar pendapat profesional ini tentang apa saran profesional mengenai buah setan. Segera mengikuti Zhang Xin menuju gedung penelitian kemampuan. Karena pemberitahuan awal dari Zhuang Xin. Jadi setelah tiba di lokasi, para mahasiswa pasca sarjana itu sangat tidak sabar untuk mengatur 1 kali pemeriksaan untuk saya. Setelah 1 putaran pemeriksaan, pihak lain terkejut menemukan bahwa kekuatan fisik saya cukup untuk masuk dalam 10 besar di antara semua mahasiswa baru. Namun, saya tidak begitu peduli dengan yang disebut kekuatan fisik ini. Karena alasan jari emas. Kecepatan peningkatan fisik saya akan sangat mencolok. Kekuatan fisik bahkan bukan masalah. Saya pun bertanya tentang masalah buah iblis. Batas atas jenis super tidak lebih rendah dari jenis alami. Hanya saja batas bawahnya tidak setinggi jenis alami. Juga dikatakan bahwa semakin kuat tubuh, kemampuan yang dapat dikeluarkan oleh pengguna jenis super semakin kuat. Batas atas buah gempa sama sekali tidak perlu dibesar-besarkan. Semakin kuat tubuh, batas kemampuan buah ini adalah menghancurkan dunia. Dengan bebas memicu gempa bumi dan tsunami. Tidak ada satupun negara yang bisa menghentikan kekuatan luar biasa dari alam ini. Departemen Penelitian Kemampuan disepakati untuk datang minggu depan. Saya dan Zhuang Xin pergi ke gedung latihan di universitas. Tok! 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 Di dalam gedung latihan, saya menggerakkan kedua tinju saya. Puluhan tinju berturut-turut menghantam pelat besi di depan saya. Monitor di samping menunjukkan grafik yang seperti elektrokardiogram.
Grafik menunjukkan data kekuatan tinju berada di antara 200 hingga 300 poin kekuatan. Gerakan naik turun kurva grafik berarti pengendalian kekuatan saya masih kurang terampil. Jika grafik menunjukkan garis lurus, itu menunjukkan bahwa pengendalian kekuatan diri saya pasti sudah mencapai tingkat yang sangat mahir. Tidak perlu Zhuangxin menjelaskan secara rinci. Saya juga mengerti apa fokus dari peralatan latihan ini. Apa arah utamanya? Mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mencoba sekali lagi. Tetapi grafik kali kedua hanya menunjukkan sedikit lebih baik daripada yang pertama. Pada percobaan ketiga, saya sedikit menggunakan kekuatan dari buah gomu-gomu. Astaga, minimum 1000 poin kekuatan. Melihat data grafik di layar alat, Zhuangxin terkejut dan menarik napas dalam. Tetapi grafik itu terlihat berbeda dari grafik jantung. Hampir tidak berbeda dengan gambar aneh. Kemudian saya mencoba alat-alat latihan lainnya. Terdapat latihan khusus untuk bagian tubuh tertentu. Ada juga ruang gravitasi yang sangat canggih. Latihan dengan beban memberikan efek yang lebih baik. Tapi hati-hati terhadap kerusakan pada organ dalam. Ada juga pelatihan penghindaran, latihan ketahanan pukulan, melatih diri di bawah air, latihan dengan robot pendamping, dan lain-lain. Berbagai pilihan tersebut membuat saya sedikit tertegun. Saya tidak merasa heran jika tidak ada yang dibicarakan. Energi spiritual alam yang fantastis dan samar. Dengan bantuan teknologi modern, lingkungan latihan dibandingkan dengan zaman kuno jelas merupakan penurunan dimensi. Susin mulai berkeliling di dalam gedung latihan. Dia seolah-olah sedang melihat latihan orang lain. Sebenarnya dia sedang memeriksa potongan atribut yang jatuh dari latihan orang lain. Setelah beberapa saat, saya melihat potongan atribut yang berhasil diambil dengan senang hati. Selama sebulan ke depan, di bawah pelatihan intensif di akademi, ditambah dengan peningkatan pengambilan pecahan atribut setiap hari. Kini panel pribadi saya juga mengalami perubahan yang signifikan. Kekuatan saya bahkan telah mencapai tingkat 4. Pada saat yang sama, lembaga penelitian juga memberikan banyak inspirasi untuk arah pengembangan. Misalnya, mengontrol efek getaran pada diri sendiri. Ini dapat memberikan efek melatih organ dalam. Juga ada peningkatan dalam mengontrol arah getaran. Kekuatan dari beberapa teknik tertentu. Contohnya, teknik seni bela diri, Shafik. Menambahkan getaran pada kedua kaki. Dalam waktu singkat dapat mencapai efek dorongan instan. Untuk membuat kecepatan Shafik menjadi lebih cepat. Selama itu, saya menandatangani kontrak dengan perusahaan Linro. Selama di sekolah, perusahaan memberikan sumber latihan tambahan. Setelah lulus, saya harus bekerja di perusahaan selama beberapa tahun. Sumber daya yang disediakan setiap bulan setara dengan mahasiswa kelas A di akademi. Nilainya setara dengan 2 juta dalam uang. Tetapi syaratnya adalah harus meningkat menjadi mahasiswa kelas A dalam 2 bulan. Jika tidak, itu dianggap pelanggaran kontrak. Dan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan sumber daya. Namun, sebagai orang yang miskin, saya jelas tidak punya uang untuk membelinya secara langsung. Saat ini, satu-satunya cara cepat mendapatkan uang adalah dengan berburu emas. Saya memberitahu perusahaan untuk mengirim mobil menjemput saya ke zona monster di luar kota basis. Mengenai informasi rinci tentang zona monster, sopir juga menjelaskan dengan rinci di jalan. Kami akan pergi ke basis Nanjing. Zona monster nomor 5 di luar kota. Sekarang kami menuju titik akuisisi monster perusahaan. Harga akuisisi monster tingkat 1 adalah antara 1.000 hingga 3.000 yuan api. Harga akuisisi monster tingkat 2 adalah antara 5.000 hingga 10.000 yuan api. Monster tingkat 3 harganya antara 20.000 hingga 50.000. Jika menemui monster dengan kemampuan khusus, harga monster kemungkinan akan naik lebih lanjut. Saya mendengarkan informasi sambil merapikan barang bawaan saya. Setelah pengingat dari sopir, saya turun dari mobil. Menutup pintu mobil, saya membawa ransel saya dan, dengan senjata panjang, saya berjalan menuju zona monster di depan. Kota modern yang dulunya ramai, sekarang sudah menjadi reruntuhan. Rumput dan tanaman merambat setinggi setengah badan di mana-mana. Zona monster adalah kota yang diserbu dan diduduki oleh monster. Untuk lebih cepat menemukan posisi monster, saya menyandarkan senapan panjang di tanah, menutup mata dan mengeluarkan suara dalam-dalam. Kemampuan kenangan warna saya segera berkolaborasi. Buah getar menyebar ke sekeliling. Dengan senapan sebagai pusat, sebuah medan energi transparan dengan cepat mengarah ke sekeliling. Ini adalah teknik yang saya kembangkan dengan menggabungkan kenangan warna dan buah. Sebuah teknik yang dikembangkan berdasarkan kemampuan. Buah getar sangat peka terhadap getaran itu sendiri. Saat ini, jangkauan deteksi dapat mencapai sekitar 10 mil. 1 mil ke arah tenggara, 3 kepala, 5 mil ke arah utara. Ada 5 pahlawan manusia, 7 kepala di arah barat. Saya menyimpan kenangan warna dan berlari ke arah barat. Beberapa menit kemudian, di tanah tergeletak jasad 7 monster tingkat 2. 3 kepala menjatuhkan pecahan atribut, menumpuk jasad 7 kepala di satu tempat. Saya sekali lagi menggunakan teknik pendengaran bumi, mulai mencari monster yang bergerak di sekitar. Di bawah praktik yang dilakukan berulang kali ini, sekitar 10 jam kemudian, mayat monster telah menumpuk menjadi sebuah gundukan kecil. Terdapat 55 mayat monster. Kebanyakan adalah tingkat rendah.
Hanya ada dua tingkat 3. Saat ini tidak ada monster di sekitar. Hanya bisa memindahkan mayat ke pabrik pembelian terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan ke area tingkat tinggi. Saya menancapkan kedua tangan saya dengan keras ke tanah. Kemudian menggunakan kekuatan buah gempa dengan paksa. Menggali sepotong tanah besar dari permukaan. Di atas tanah itu tertumpuk 55 mayat monster. Dengan kekuatan saya saat ini, tentu tidak bisa melakukan ini. Tapi dengan menggunakan getaran untuk membawanya ke atas. Dengan cara ini, dapat secara cerdas menciptakan daya angkat ke atas. Basis pabrik pembelian perusahaan Zhongye. Seorang staf berlari dengan panik ke dalam aula. Manager, tampaknya seekor monster telah muncul dari area monster. Dan mendekati sini. Sepertinya itu monster tingkat 5. Dengkling-dengkling. Dan pada saat ini, semua orang di pabrik merasakannya dengan jelas. Tanah bergetar lembut. Mereka semua keluar dari pabrik dan bersiap. Seorang gadis di pabrik itu juga keluar dari aula. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Universitas Nanjing. Pengguna kemampuan buah kucing. Sebelumnya sedang melakukan akuisisi pabrik untuk mendapatkan keuntungan. Ye Qiuling baru saja keluar dan melihat ke depan di dalam kegelapan. Ada sebuah bayangan besar yang mendekat ke arah sini. Seiring dengan getaran yang semakin jelas, semua orang terbelalak, melihat dengan tatapan tidak percaya. Bayangan raksasa monster di bawah cahaya. Ini adalah manusia. Terlihat bayangan raksasa yang diduga monster tingkat 5. Ternyata seorang pemuda yang sedang menyeret bongkahan tanah besar dengan kedua lengan. Di atas batu itu terhampar puluhan mayat monster. Pemandangan ini sangat mengejutkan sehingga ini. Sekelompok orang yang luar biasa ternganga di tempat. Bahkan siswa terbaik Universitas Nanjing, Ye Qiuling juga terlihat terkejut. Ini monster berbentuk manusia jenis apa? Manajer Huang. Tolong minta seseorang untuk menghitung. Saya menyaksikan Manajer Huang di tengah kerumunan meletakkan mayat monster itu. Manajer Huang tertegun sejenak dan segera memanggil para staf pergi untuk menghitung mayat. Setengah jam kemudian, Manajer Huang berjalan mendekat. Tuan Su, grup monster Anda sudah dihitung. Menurut harga pembelian, totalnya adalah 187.000. Setelah mendengar itu, saya tidak ada niat untuk menawar. Setelah menukarkan 30 pil energi dengannya, dia pun pergi. Tak lama setelah saya pergi, sebuah sosok juga diam-diam meninggalkan pabrik. Namun, sebelum gadis ini mengejar saya sudah menyadarinya. Awalnya mengira ada seseorang yang mengintip pil darah saya. Jadi ingin membunuh dan merampok. Jadi ketika saya sampai di tempat yang sepi, saya langsung mengangkat senjata dan berlari. Saat ini, Ye Qiuling melihat dengan terkejut pada senjata panjang di wajahnya. Jangan salah paham. Namaku Ye Qiuling. Saya adalah mahasiswa baru peringkat A di Universitas Nanjing tahun ini. Ye Qiuling memaksakan senyum kaku. Melihat senior di depannya dengan sedikit ketakutan. Kenapa mahasiswa baru kelas A datang ke sini? Saya tidak datang ke daerah monster ini untuk memburu monster. Melainkan untuk menggunakan gerbang Wantung untuk masuk ke dalam sebuah tempat rahasia tingkat 3 di dekat sini. Ingin mencari beberapa barang di dalam tempat rahasia itu? Ikutlah bersama. Saya ingin bertanya tentang teknik angkutmu. Ini adalah kemampuan buah saya. Kamu tidak bisa mempelajarinya? Lagi pula saya bukan seniormu. Saya adalah mahasiswa baru tahun ini seperti kamu. Melambaikan tangan lalu bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba merasakan getaran aneh. Saya tidak lagi memperhatikan Ye Qiuling dan berjalan menuju arah getaran. Namun Ye Qiuling juga mencium sebuah bau darah yang aneh. Itu datang dari arah saya berjalan. Dia sendiri adalah pengguna kemampuan buah kucing dengan bentuk harimau. Bahkan dalam keadaan belum berubah, indera penciumannya sangat berlebihan. Rasa ingin tahu kucing tampaknya juga berpindah ke dirinya. Dia ragu sejenak di tempatnya dan mendekat mengikuti aroma. Setelah sebentar menunggu, pemandangan di depannya sangat menggetarkan jiwa gadis ini. Terlihat seseorang sedang merekam pemandangan di depannya dengan kamera. Di depan, ada sekitar 10 orang biasa yang sedang merintih kesakitan. Di samping, ada seseorang yang memaksa memberi mereka obat. Di antara mereka, seorang pria kecil yang lemah setelah diberi makan. Tubuhnya terus membengkak. Hanya dalam sekejap waktu dia sudah berubah menjadi seekor. Seperti monster yang terbentuk dari tumpukan daging. Eksperimen manusia. 4 kata ini tertera di atas kepala Ye. Dia bersembunyi di balik rumput setinggi setengah orang. Secara naluriah dia menahan napas. Sisa penglihatannya juga melihat bayangan saya yang bergerak. Saya mundur dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebelumnya, dalam pengamatan saya, lokasi ini awalnya hanya ada 1 orang. Namun, dalam sekejap, tiba-tiba berubah menjadi belasan orang. Saya mengira kemampuan mendengar saya bermasalah. Sehingga saya datang untuk menyelidiki. Siapa sangka akan mengalami hal seperti ini. Melihat saya mundur dengan hati-hati, Ye Qiuling juga mulai menirukan. Namun, pria yang memegang kamera itu saat ini bergerak sedikit ke kiri dan kanan. Terlihat belasan bola karet berdiameter 1 cm terpegang di telapak tangannya. Dia segera berbalik dan dalam waktu singkat melemparkan 2 kali berturut-turut. Masing-masing memiliki 7 atau 8 bola karet yang mengarah ke saya dan Ye Qiuling dengan cepat meluncur ke arah kami. Dengan suara dentuman, senapan panjang di belakang saya bergetar dan dipegang oleh seseorang. Segera, ujung senjata berkilau dengan cahaya putih,
dengan kecepatan yang begitu cepat seperti petir, menghasilkan gelombang kejut berbentuk bulan sabit di depan. Dum, dum, dum. Ketika gelombang kejut menghantam 7 atau 8 bola karet yang datang ke arah saya. Saat 7 atau 8 bola karet mengarah ke saya, segera memunculkan ledakan yang hebat. Lalu melihat Ye Qiuling. Dia berteriak dengan keras dan mengguncang kedua lengannya, mengeluarkan puluhan pukulan dengan kekuatan yang besar. Guncangan yang dihasilkan oleh energi yang kuat juga menghancurkan 7 atau 8 bola karet di depan mata. Karena sudah ditemukan, mari kita bersatu untuk melawan. Ye Qiuling berteriak dan segera mendekat ke arah saya. Jangan coba-coba bertahan, pisahkan dan larilah. Mengirimkan berita kembali ke akademi adalah yang terpenting. Namun saya sama sekali tidak memiliki gagasan untuk bertahan. Sejak pria yang diduga menggunakan buah iblis bom menyerang, pria lainnya yang memberi obat tidak bergerak sedikit pun. Orang yang belum menyerang adalah pemimpin. Seseorang yang dapat memimpin pengguna buah iblis. Kekuatan tentu tidak bisa dianggap remeh. Melihat saya selesai berbicara, dia langsung berlari. Ye Qiuling sejenak tertegun. Kemudian dia menginjakkan kaki dan berlari ke arah lain dengan cepat. Dia adalah siswa dari Universitas Nanjing. Mungkin mereka masih siswa dari A, B, dan sejenisnya. Reaksi dan kemampuan bela dirinya cukup baik. Pria bom tidak langsung mengejar. Tetapi dia menoleh melihat pria lainnya. Tidak masalah. Bunuh saja. Si pengebom mengangguk. Kemudian kakinya mendadak membuat lubang besar. Dia mengejar orang tertentu. Tuan, apakah Anda tidak akan mengejar orang lainnya? Setelah pengebom pergi, suara dari mata pria yang tersisa itu muncul. Lihat dengan seksama. Saat ini, mata kiri pria ini kosong tanpa pupil. Di dalamnya bahkan ada seseorang yang berbicara. Ada kemungkinan untuk menarik harimau dari gunung. Eksperimen obat kali ini sangat diperhatikan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pria yang bernama Yu menggelengkan kepala. Dia sedikit mengulurkan jari telunjuknya menyerupai pistol. Bang! 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 Sekelompok tembakan jari pun mengubah orang biasa di depan. Semua orang biasa yang telah menjadi monster dibunuh. Suara pintu terbuka terdengar dari area perutnya. Sebuah pintu kecil terbuka lebar di perutnya. Dari sana, sekelompok bayangan kecil melompat keluar. Kuda itu kembali ke ukuran manusia normal. Mulai memindahkan tubuh yang ada di depan ke dalam tubuh pria bernama Yu. Jika Susin masih ada, dia pasti bisa mengenali dengan sekali lihat. Kemampuan buah iblis pria bernama Yu ini adalah buah kekuatan kekokohan. Ini juga dalam persepsi suara bumi Susin. Mengapa tiba-tiba pada suatu momen? Alasan munculnya 10 orang lebih. Suara ledakan terus datang dari tumit pria bom. Setiap ledakan membuat kecepatan orang ini meningkat pesat. Semakin mendekati Susin di depan. Aplikasi percepatan menggunakan kemampuan buah ini. Susin tentu juga akan. Kakinya juga menggunakan kekuatan getaran yang berlawanan. Membuat setiap langkahnya menjadi versi yang lebih kuat dari pemotongan. Pria bom melihat Susin yang tiba-tiba mempercepat ke depan. Alisnya segera berkerut. Dia mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Pegang pistol ini di tanganmu. Mengarah ke Susin dan terus menembak. Peluru pistol ini adalah buatan khusus. Meskipun dapat menghindar dengan cepat menggunakan Kenbun Shokuhaki, dia tetap akan terpengaruh oleh ledakan peluru yang mendadak. Kecepatannya menjadi sulit untuk dipertahankan. Namun, di detik berikutnya, saya malah mempercepat dan melawan kembali. Jarak antara keduanya mendekat dalam waktu yang sangat singkat. Wanita cantik tidak mengejarku. Sialan, aku akan memberimu satu pukulan. Susin mengernyitkan alisnya dan dengan kuat menggenggam tinju kanannya. Setengah dari lengan kanannya seketika menjadi hitam pekat, seperti baja yang tajam. Dari situ terdengar suara bergetar yang dalam dan kuat. Pukulan ini belum dilancarkan. Pria bom dapat merasakan dengan jelas atmosfer di sekitar tinju lawan yang bergetar dengan kekacauan. Tampaknya suatu kekuatan yang tak terlukiskan sedang muncul dan akan meletus. Saat ini, pria bom hanya merasakan aliran dingin dari tulang ekor yang melesat ke puncak kepalanya. Rasa krisis dalam dirinya semakin meningkat. Jantungnya tidak bisa berhenti berdebar kencang. Ekspresinya melintas dengan rasa takut yang mencengangkan. Seolah-olah dia bisa melihat sebuah kata, bahaya, yang melayang di atas kepalanya. Pukulan ini tidak bisa diterima. Dalam sesaat, pria bom membuat keputusan yang paling jelas. Pikirannya untuk menahan dengan besi langsung dibuang ke belakang kepala. Dia mengulurkan kedua lengannya, telapak tangan bergetar hebat. Dan kemudian, banyak keringat mengucur deras. Ledakan. Dengan teriakan pelan dari pria yang membawa bom. Keringat yang melimpah itu malah berubah menjadi bom yang langsung meledak. Sementara itu, Susin melancarkan pukulan ini dengan kekuatan haki yang armored dan kemampuan buah kekuatannya meledak dengan hebat. Bab 31 Satu pukulan menghancurkan dunia. Fragmen kemampuan buah iblis E50. Pukul. 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 Ledakan. Pria dengan bom keringat. Bertemu dengan pukulan Susin, keduanya bertabrakan secara menyeluruh. Di antara keduanya segera muncul gelombang ledakan yang cepat, mendorong kedua belah pihak mundur. Batuk. Bom pria mundur beberapa langkah dan merasakan manis di tenggorokannya, darah menyembur keluar. Matanya sudah penuh dengan ekspresi ketakutan. Jika bukan karena reaksi cepatnya,
menggunakan kemampuan buahnya untuk mengimbangi kekuatan pukulan lawan. Maka pukulan lawan barusan dapat membunuhnya seketika. Dia menundukkan kepala dan merasa bahwa organ dalamnya berputar. Energi di dalam tubuhnya kacau. Dia sudah mengalami luka dalam yang cukup parah. Dia juga seorang pengguna buah iblis. Tidak baik, gambaran kertas. Saat lelaki bom baru memikirkan ini, dia melihat kilau dingin tiba-tiba bersinar di aliran angin yang kacau di depannya. Sebuah tombak panjang dengan cepat menusuk ke arah jantungnya. Ini membuat lelaki bom terkejut dan berteriak di dalam hatinya. Dia segera menggunakan gambaran kertas untuk mengendalikan tubuhnya. Dia melihat tubuhnya di sebelah kiri tiba-tiba merendah dengan aneh. Berusaha menghindar dari serangan mematikan Susin yang mengarah tepat ke jantungnya. Namun, dia masih terlambat sedikit, meskipun tidak tertembus jantungnya. Namun, tombak itu tetap menusuk bahu lelaki bom. Dorongan yang mengalir di tubuh senjata itu masih sangat kuat, membawa lelaki itu terus mundur. "Nak, kamu benar-benar membuatku marah." Lelaki bom menggeram dengan marah. Dia adalah pengguna buah ledakan. Setiap bagian tubuhnya dapat berfungsi sebagai bom. Dan dirinya sendiri juga kebal terhadap kekuatan bom. Ya, bagian mana saja. Bahkan menghembuskan napas dari mulutnya bisa dijadikan sebagai bom gas. Jadi, tentu saja itu juga termasuk darahnya. Terlihat darah mengucur deras dari bahu pria bom yang tertembus. Namun, tiba-tiba meledak. Menghantam senjata panjang Susin hingga terbang. Segera setelah itu, ia dengan cepat mengambil segenggam darah dan menyebarkannya ke arah Susin. Ledakan darah. Guntur. Darah memancar di sekeliling. Luasnya begitu besar sehingga Susin tidak bisa menghindar dalam sekejap. Namun, Susin sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menghindar. Dari pria bom yang mengejarnya berlama-lama, tidak bisa mengejar dirinya. Susin tahu bahwa lawannya tidak mungkin memiliki level 5. Ditambah lagi dengan tidak terlihatnya sosok temannya. Susin langsung berbalik dan menyerang lawan. Keduanya berada di tingkat 4. "Apa yang bisa kamu lakukan sebagai seorang pembom untuk melawan aku, si pengguncang?" Tentu saja, hal yang paling penting adalah jarak. Pertahankan jarak tertentu. Susin dapat menggunakan jangkauan serangan senjata panjangnya untuk menyentuh lawan. Namun, jika jaraknya semakin jauh, dia hanya bisa pasrah menerima lemparan bom dari lawan. Jadi, mendekat sangat penting meskipun saat ini lawan mengaktifkan kemampuan buah iblisnya lagi. Dia juga harus bertahan. Tidak membiarkan lawan mewujudkan keinginan untuk menjauh. Pukulan guncang, siku senjata. Dengan suara mendengung. Aura haki bersenjata dan kekuatan guncang menyelimuti siku kedua lengan. Sementara itu, pinggangnya tiba-tiba tertekan ke bawah, mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh di bagian atas. Terlebih lagi, dalam waktu singkat dia menggunakan haki bersenjata untuk melindungi seluruh tubuhnya seperti besi. Bunyi ledakan. Tiba-tiba, kedua lengannya berubah menjadi bayangan yang terus-menerus. Suara ledakan antara siku membuat telinga berdenging. Gerakan dalam bajikuan, senjata siku. Dibandingkan dengan serangan jari, jangkauan dan kekuatan serangannya meningkat pesat. Setiap kali dia memukul dengan sikunya, sikunya melepaskan gelombang kekuatan yang membentuk pelangi panjang. Sangat berani dan tak tertandingi. Dengan mengandalkan tubuh Susin yang sangat kuat, penggunaan tenaga kali ini juga tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, Susin seperti binatang buas yang bebas melepaskan kekuatannya. Aura kekuatan yang tangguh menyebar di sekelilingnya. Setiap serangan menunjukkan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Hanya dalam satu pertemuan, kekuatan bom darah lawan disapu bersih oleh Susin. Beberapa bom darah yang tersisa meledak di sampingnya. Dia juga dilindungi oleh pertahanan dari besi yang tertutup oleh haki armamen. Sialan. Apa benar tindakan eksperimen kali ini telah terdeteksi sebelumnya? Ini jelas adalah bakat monster di akademi. Orang seperti ini tidak mungkin muncul di area monster rendah seperti ini. Saat ini, si bomber sudah kehilangan semangat bertarungnya. Dia penuh curiga dan mengumpat dalam hati. Namun kakinya segera berbalik dan melarikan diri. Dia tidak berniat melanjutkan pertarungan dengan Susin. Namun, baru saja berbalik, dia melihat sosok yang datang dari belakang. Itu adalah Ye Qiuling. Gadis ini tidak memiliki niat jahat, bahkan bisa dibilang dia cukup berperasaan adil. Melihat bahwa dia tidak dikejar, dia juga menyadari bahwa satu rekannya si bomber tidak bergerak untuk sementara waktu. Jadi dia berpikir untuk memberikan bantuan kepada Susin. Lagi pula, dia masih muda, mana bisa berpikir begitu mendalam. Setelah ada pikiran ini, dia langsung melaksanakannya. Namun, begitu dia tiba dan melihat, dia menyadari bahwa kekhawatirannya tampaknya sepenuhnya tidak perlu. Siswa yang dia salah anggap sebagai kakak tingkat, ternyata dia memaksa lawannya untuk bertarung. Saat Bommen melihat Ye Qiuling, dia segera menyadari bahwa dirinya terjepit. Dia juga memastikan bahwa kemunculan kedua orang itu bukan kebetulan. Ini ditujukan secara spesifik. Begitu dia memikirkan hal ini, gerakannya terhenti sejenak. Namun, inilah tempat yang sangat berbahaya. Memanfaatkan saat lawan lengah, Susin dengan cepat muncul di belakang Bommen dalam sekejap. Dan kali ini, di atas kepalan tangannya bersinar cahaya hitam. Kombinasi haki Busoshoku dan kemampuan buah guntur. Susin memanfaatkan kesempatan ini tanpa ragu. Seluruh kekuatan dan getaran dikeluarkan tanpa henti. Sial! Dia berteriak keras.
Pukulan kanan menghantam punggung Bommen dengan keras. Ini. Ye Qiuling melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi di depannya. Kakak. Dari sudut pandangnya, pada saat Susin mengenai pria bom itu seolah tercermin dalam sebuah cermin. Segera setelah itu, cermin yang menutupi tubuhnya menunjukkan retakan seperti jaring laba-laba. Dia menghancurkan ruang dengan satu pukulan. Wajah cantik Ye Qiuling dipenuhi dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Sepasang mata cantiknya terbuka lebar. Sulit untuk percaya apa yang dilihat di depan mata. Pria bom itu berteriak ketakutan. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Hanya merasakan ada kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya seperti sungai yang jebol, menghancurkan seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Boom! Tubuh pria bom itu tiba-tiba hancur menjadi banyak kepingan. Tulang dan daging bercampur dengan berbagai puing lainnya. Menjadi hujan darah yang meledak di tempat itu. Deskripsi pertarungan di dunia bajak laut masih terlalu kekanak-kanakan. Belum lagi kekuatan buah iblis lainnya yang dikeluarkan. Jika diterapkan pada tubuh daging, pasti akan muncul adegan berdarah dari tubuh yang meledak. Kenapa kau berlari ke sini? Susin mengusap darah yang terpercik di wajahnya sambil melihat Ye Qiuling. Dia bertanya demikian. Ye Tongsue. Melihat tatapan kosong Ye Qiuling, Susin tidak bisa tidak mengulangnya dengan suara rendah. Aku menyadari bahwa teman-temannya tidak mengejar. Satu sisi aku khawatir kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Sisi lainnya, aku berpikir apakah kita berdua bisa menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun, jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya ke akademi, kita bisa mendapatkan prestasi besar. Ye Qiuling dengan langsung mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya. Dia takut. Dia benar-benar merasa tertekan oleh Susin dan menjadi takut. Dia takut pada pemuda di depannya yang seluruh tubuhnya tertutup darah. Jadi tanpa berpikir, dia tidak berani berbohong. Menangkap hidup-hidup, prestasi besar. Setelah mendengar itu, Susin mengangkat sudut mulutnya. Ekspresinya menjadi agak aneh. Mari kita pergi dari sini dulu, dia memberi isyarat. Kemudian dia meminta Ye Qiuling untuk ikut pergi bersamanya. Namun, saat dia hendak berbalik, tiba-tiba matanya bersinar dengan gembira. Terlihat bahwa pria bom ini seolah-olah meledakkan koin emas seperti Old Bay. Di sekelilingnya tersebar banyak potongan atribut. Susin cepat mengumpulkan semuanya. Semua adalah potongan kemampuan. Potongan kemampuan 50. Ini hampir setara dengan hasil yang didapatnya selama 2 bulan di akademi. Hasil yang tidak terduga seperti ini tentu membuat Susin merasa sangat senang. Bab 32, para puncak kekuatan global, 1 kaisar, 1 dewa, 12 raja. Susin dan Ye Qiuling telah meninggalkan posisi awalnya selama lebih dari 10 menit. Dan dalam persepsi pendengaran yang terakhir, di sekitar tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia kecuali beberapa monster acak. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia lain. Susin membawa Ye Qiuling ke tempat dia menyimpan mayat monster. Dia menemukan ranselnya. Mengeluarkan 1 set pakaian cadangan untuk diganti. Teman sekelas, kita masih melakukan apa di sini? Kita harus segera memberitahu akademi tentang penemuan di sini. Ye Qiuling melihat Susin sudah mengganti pakaian dan sedikit mendesaknya. Namaku Susin Suhui. Susin menatap dengan kilau di matanya, terlihat agak menjawab dengan tidak tepat. Susin, nama ini sepertinya terdengar sedikit familiar. Ye Qiuling menunjukkan ekspresi berpikir keras. Tidak segera merespons. Sepertinya dia tidak terlalu memperhatikan bahwa Susin tidak memilih buah suwe-suwe. Saya tidak berencana untuk memberitahu akademi tentang kejadian malam ini. Juga disarankan agar kamu tidak melakukannya seperti itu. Susin melihat Ye Qiuling dan mengungkapkan pemikirannya. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Ye Qiuling terkejut dan secara naluriah mundur selangkah. Susin menjawab dengan nada menyeratkan, ini adalah logika yang sangat sederhana. Logika apa? Wajah Ye Qiuling mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Setelah kami ditemukan, kedua orang itu tidak terlalu peduli. Bahkan setelah mereka mulai mengejar. Sisa 1 orang pun tidak memiliki niatan untuk mengejar kamu. Bahkan sekarang, mereka juga tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menemukan kami berdua. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak peduli jika kami berdua atau salah satu dari kami melarikan diri. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak peduli pada laporan kami ke akademi. Mendengar perkataan ini, Ye Qiuling tertegun. Dia berpikir sejenak dan bertanya, maksudmu adalah, organisasi di belakang mereka mungkin memiliki orang di kalangan pimpinan akademi. Anggota Dewan Pengurus Akademi Nanjiang saja sudah lebih dari 100 orang. Seluruh lingkaran supranatural di wilayah Nanjiang berpusat di Akademi Nanjiang. Kepentingan dan kompleksitas faksi yang terlibat pasti melebihi yang dibayangkan. Ye Qiuling memalingkan kepalanya dengan sedikit tidak puas dan berkata, kamu terlihat bermata lebar dan berkening tebal. Seharusnya kamu berpikiran jujur dan berani. Mengapa pikiranmu malah penuh teori konspirasi? Setelah berkata demikian, ia dengan tegas menyampaikan pendapatnya. Tidak peduli apapun pemikiranmu, saya akan melaporkan ini kepada pihak akademi. Karena saya sudah menemui situasi seperti ini, saya tidak bisa hanya diam saja. Eksperimen manusia yang begitu tidak manusiawi ini, saya tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan jadi korbannya. Mendengar perkataan ini, Susin sejenak terdiam. Dari sikap gadis ini,
Saya tahu dia memiliki karakter yang jujur, setidaknya untuk saat ini. Meyakinkan orang yang keras kepala seperti ini sepertinya sudah tidak mungkin. Pemikiran Susin memang cenderung ke teori konspirasi. Namun, dia juga tidak sedang berstrategi melawan angin. Jika organisasi di belakang eksperimen manusia itu benar-benar didukung oleh tokoh besar dari Nanjiang, maka melaporkan ini kepada pihak akademi adalah seperti menjebak diri sendiri untuk Susin dan Ye Qiuling. Dia tidak ingin belum berkembang sudah ditusuk orang. Sebuah organisasi yang dapat mengendalikan pengguna kekuatan buah iblis. Bahkan jika pengguna itu sampah. Itu juga bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Susin saat ini. Setelah berpikir, Susin mengganti pernyataannya. Teman sekelas Ye adalah pengguna kekuatan buah, kan? Buah kucing, bentuk harimau? Ye Qiuling langsung menjawab. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Apakah teman sekelas Ye melihat jelas wajah kedua orang itu? Saat itu ada rumput dan semak-semak yang menghalangi, jadi orang itu tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi orang yang kamu bunuh tentu saja melihatnya dengan jelas. Bahkan penglihatan malam dari buah kucing tidak bisa melihat jelas. Jika diambil kesimpulan terbalik, orang yang tersisa seharusnya juga tidak melihat wajah kita dengan jelas. Susin menunjukkan ekspresi berpikir. Pengecut. Melihat itu, Ye Qiuling berkata pelan, kemudian bersikeras. Apapun yang kamu katakan, aku tetap akan memberitahu akademi. Hal-hal yang harus dilakukan, harus dilakukan. Susin juga tidak peduli. Karena teman sekelas Ye begitu bersikeras, tentu aku juga tidak akan menghalangi. Tapi aku rasa sebaiknya kita coba cara lain. Bagaimana? Kamu lihat. Kamu hanya perlu ingat bagaimana penampilan orang yang aku bunuh. Dan dia sudah mati. Bahkan hancur seperti itu, tidak ada mayat yang bisa dikatakan. Tunggu, apakah kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya, sehingga membunuh orang itu? Dan bahkan tidak menyimpan mayat lawan. Ye Qiuling menatap Susin dengan tatapan ragu. Tentu saja tidak. Saat itu hanya berpikir untuk membunuh lawan. Susin menggelengkan kepala, ucapan ini memang benar. Maksudku, kita bisa melakukan laporan anonimus setelah ini. Dengan cara ini, kita memberitahu akademi dan juga menghindari pengungkapan diri kita berdua. Laporan anonimus. Ye Qiuling merenung setelah mendengar itu. Melihat lawan terpengaruh, Susin tidak bisa menahan menghela napas. Ini sudah merupakan cara terbaik yang bisa dipikirkan Susin. Apa? Cara terbaik adalah membunuh Ye Qiuling untuk menutup mulutnya. Itu cara yang paling bodoh. Belum lagi Susin belum sampai pada titik gila seperti itu. Misalnya, Ye Qiuling meninggalkan pabrik untuk mencarinya di bawah hidung orang lain. Jika dia mati, orang bodoh pun tahu itu adalah perbuatan Susin. Melaporkan secara anonim memang bisa. Namun saya harus terlebih dahulu menyusun wajah orang yang kamu bunuh. Tidak perlu. Cukup dengan mendeskripsikan kemampuan buah iblis yang dimiliki lawan. Wajah tidak ada artinya. Susin melambaikan tangannya. Maksudmu, topeng kulit manusia? Ye Qiuling tidak bodoh juga. Saat itu dia memikirkan hal tersebut. Topeng kulit manusia dari Raja Seribu Wajah di Kerajaan Siam. Di akademi juga bisa ditukarkan dengan poin kredit. Susin mengangguk. Siam adalah salah satu dari beberapa negara yang berada di sekitar negara Yan. Namun setelah invasi monster, tidak mungkin lagi untuk mempertahankan negara. Begitulah keadaan yang layak. Sekarang di sana diperintah oleh Raja Wajah. Tidak ada hukum yang berlaku. Hanya ada kekacauan, kelaparan, dan pembunuhan. Para ahli terkuat di dunia. Saat ini yang paling terkenal adalah satu kaisar, satu dewa, dan 12 hidup. Ke-14 ahli teratas ini menguasai separuh kekuatan Yang Wu. Inilah juga alasan utama negara-negara barat bersatu membentuk aliansi suci. Kaisar merujuk pada kaisar api dari Yang Wu, pemilik kemampuan buah bakar. Dewa merujuk pada dewa petir dari aliansi suci barat, pemilik kemampuan buah guntur. Kedua orang ini juga diakui sebagai tiga terkuat di dunia. Dan Raja Wajah dari negara Siam adalah salah satu dari 12 raja, tipe super, pemilik kemampuan buah tiruan. Dalam dunia bajak laut, kemampuan buah tiruan tampaknya digunakan untuk menambah elemen komedi. Namun, batas kemampuan buah ini memang cukup luar biasa. Dapat meniru penampilan, ukuran, dan suara siapapun yang ada dalam ingatannya. Setelah buah kekuatan terbangun, sangat mampu meniru teknik kekuatan pengguna buah iblis lainnya. Dalam dunia bajak laut, dalam pandangan dunia yang tidak berubah dalam penyampaian data gambar, sepertinya buah tiruan akan terbatasi karena itu. Namun di masyarakat modern, banyak video melibatkan kekuatan para pahlawan. Buah imitasi dapat merekam kemampuan dan teknik orang yang ingin Anda tiru melalui video. Dan setelah kemampuan buah dari Raja Mi terbangun, bahkan dapat membuat topeng dari kulit manusia. Topeng kulit manusia ini sangat dramatis, termasuk sidik jari. Retina bahkan DNA dapat ditiru. Namun orang yang menggunakan topeng kulit manusia tidak memiliki kemampuan meniru. Dan setiap topeng kulit manusia mewakili satu nyawa. Jika dibuat oleh pengguna kemampuan untuk membuat topeng kulit manusia, maka orang lain meskipun menggunakannya tidak akan memiliki kemampuan buah dari pengguna tersebut. Sebenarnya, buah iblis tipe super yang muncul dalam dunia bajak laut. Selain yang secara khusus digunakan untuk humor dan memajukan alur cerita lainnya. Selama bisa melewati batas kebangkitan kemampuan buah, maka batas atasnya benar-benar tinggi. Kemampuan tipe super adalah perpanjangan dari kemampuan imajinasi manusia. Dan arah pengembangan kemampuan Superman.
Sepertinya juga tergantung pada pemikiran dan pemahaman si pemilik kemampuan. Ketika Susin tahu bahwa buah imitasi juga bisa membuat topeng kulit manusia, dia sangat terkejut. Tidak kalah dari reaksinya saat pertama kali mengetahui tentang pintu serba bisa. Jadi, bisakah kita mencapai kesepakatan? Susin mengulurkan tangannya kepada Ye Qiu. Baik, maka kita laporkan secara anonim. Ye Qiuling mengangguk dan berjabat tangan dengan Susin. Itu bagus, tetapi bukan sekarang, saat ini terlalu kebetulan. Tidak cocok untuk kembali, saudara Ye. Kamu sebelumnya bilang kamu membawa pintu serba bisa kali ini. Saya bisa meminjam pintu serba bisa milikmu untuk masuk ke tempat rahasia. Setelah keluar, di tempat rahasia, hasil yang saya dapatkan akan saya bagi 20% untukmu. Semua teman juga meminjam pintu serba bisa. Tidak ada masalah. Namun, hanya bisa masuk ke tempat rahasia yang sama dengan saya. Tidak perlu dibahas bagaimana pembagiannya. Ye Qiuling melambaikan tangannya. Setelah tersadar, dia berbicara serius lagi. Saya memang terkejut ketika melihat eksperimen manusia sebelumnya. Jadi saya berpikir untuk melaporkannya ke akademi secepat mungkin tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Sementara itu, kamu, siswa Su, bisa menganalisis situasi dengan begitu tenang. Ini mengajarkan saya. Memang, jika tidak bisa mendapatkan bukti utama dan mengejar petunjuk, hanya melaporkan sekali saja tidak akan menyelesaikan masalah. Susin membuka mulutnya, sedikit terkejut dengan kata-kata ini. Tentu saja dia tidak perlu memaksakan untuk mengoreksi pandangan orang lain. Namun, kebiasaan Ye Qiuling untuk merenungkan setelah kejadian membuatnya tidak bisa tidak mengagumi. Bab 33 Buah Penghalang dan Buah Operasi. Ding dong. Di sebuah fasilitas penelitian bawah tanah, bersamaan dengan terbukanya pintu lift, pengguna kemampuan buah kota kuat, Yuan, melangkah keluar. Tuan Yu, selamat datang kembali. Dr. Gu saat ini sedang di kantornya. Dia bilang agar kamu segera mencarinya setelah kembali. Seorang staf wanita di basis penelitian segera mendekat dan memberitahu. Saya sudah mengerti. Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia datang ke kantor Dr. Gu yang disebut dan mendorong pintu masuk. Oh Yuan, kamu sudah kembali. Bagaimana hasil eksperimen setelah mengonsumsi obat? Orang biasa dapat melawan monster secara langsung. Dr. Gu adalah seorang pemuda yang tampak berusia awal 30-an, mengenakan pakaian penelitian putih. Dia sedang duduk di meja kerjanya sambil berbicara. Di tangannya, dia memegang sebuah bingkai foto dengan wajah penuh cinta saat melihatnya. Terjadi sedikit kejadian tak terduga, saya menghentikan eksperimen secara tiba-tiba. Yuan menggelengkan kepala. Dia menceritakan kembali situasi di zona monster secara rinci. Kebetulan, Ruan San belum kembali. Mungkin dia ditangkap atau sudah mati. Dr. Gu tidak menunjukkan banyak reaksi setelah mendengar itu. Selain dua pemuda yang diduga mahasiswa peringkat pertama, tidak ditemukan jejak orang lain. Apakah kita akan menyelidiki dua orang itu? Dr. Gu tertawa dan berkata, apa yang perlu diselidiki? Kamu sudah bilang kemungkinan besar mereka adalah mahasiswa peringkat pertama. Jika ini melibatkan mahasiswa peringkat pertama, ada orang tua yang tidak senang. Lalu bagaimana jika mereka memberitahu Universitas Nanjing? Terserah, Ruan San adalah seseorang yang kami rekrut di negara selatan. Buah ledakan juga tidak terdaftar di negara manapun. Dia juga tidak tahu lokasi pangkalannya. Begitu mengatakannya, Dr. Gu mengangkat bahu dan berkata dengan penyesalan. Hanya saja agak disayangkan. Topeng manusia dari Raja Mikering masih sangat mahal. Selain itu, saya juga sangat menantikan batas dari buah ledakan. Jika mencapai 1100, itu mungkin suatu saat bisa mencapai tingkat bom nuklir. Katakan kan, Ruan San tidak punya kemampuan itu. Yuan menjawab dengan ekspresi datar. Jangan meremehkan orang seperti itu. Negara Nanyu juga bisa melahirkan para kuat yang luar biasa. Dr. Gu tersenyum. Dia kemudian menyerahkan sebuah dokumen di atas meja kepada Yuan. Dia memerintahkan agar percobaan obat pil penggugah tenaga dihentikan untuk sementara. Di sini ada tugas yang lebih penting yang harus saya berikan kepada kamu. Tahun ini, banyak barang bagus yang muncul di Tianda Oh Hi dari negara Nanyu. Yang lainnya masih bisa dibicarakan, tapi salah satu dari mereka bernama Huen Ah. Anda harus membawa kembali pengguna buah kekuatan perisai itu. Ini adalah yang diminta oleh bos. Untuk berjaga-jaga, bawa lebih banyak pengguna kekuatan kali ini. Yuan mengambil dokumen tersebut. Di atasnya terdapat rincian mengenai 12 pengguna buah iblis. Semua pengguna kekuatan ini lahir tahun ini. Namun mereka menggunakan platform Tiandao dari negara Nanyu. Dan ada beberapa orang yang masih memiliki wajah orang Yang Wo. Semua pengguna kekuatan tidak terdaftar, tidak ada yang dapat ditemukan. Baik, Yuan melihat sekilas lalu menerima dokumen tersebut. Ngomong-ngomong, tikus percobaan untuk eksperimen tidak cukup. Cari orang dari basis kota Biancheng untuk membeli beberapa lagi. Harus yang lebih kekar sedikit. Mengerti. Tikus putih di basis penelitian bawah tanah ini berasal dari kota basis perbatasan. Kota pangkalan di perbatasan negara yang memiliki banyak yang terletak di perbatasan. Ketika monster menyerang, beberapa negara kecil di sekitar Yan sama sekali tidak dapat menahan. Terdapat banyak pengungsi yang menyerbu ke dalam wilayah Yan. Kota basis perbatasan ini perlahan-lahan telah dibangun. Namun, negara Yan dan ibu kotanya, Tiangfu, sama sekali tidak punya waktu untuk mengelola tempat seperti ini.
Tingkat kekacauan di sana benar-benar tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Orang-orang yang lemah dieksploitasi dan diinjak-injak secara sembarangan, kekuatan adalah segalanya. Tidak ada hal lain, segeralah lakukan. Dokter Gu melambaikan tangannya memberi isyarat bahwa Yuan bisa pergi. Saat Yuan pergi, pandangannya berhenti sejenak pada bingkai foto di tangan pemuda bernama Gu ini. Di dalam bingkai foto tersebut ada seorang wanita, bernama Gu Yuntong, berusia 33 tahun, dan merupakan tipe super. Pengguna kekuatan buah operasi. Juga merupakan peneliti terkemuka dalam bidang penelitian biologi global. Wanita ini sangat hebat, merupakan anggota inti dari Kementerian Sumber Daya Negara Yan. Dia termasuk yang tak tergantikan. Yuan juga tahu bahwa dia memiliki nama samaran, yaitu Chen Wei. Dia adalah Dr. Chen yang diumumkan oleh Kementerian Sumber Daya sebagai pengembang pil Qi dan Sui. Hanya sedikit orang yang mengetahui hubungan antara keduanya. Dia juga mengetahui hal ini dari Dr. Gu. Hei, ini adalah orang yang saya cintai. Dr. Gu buru-buru menyimpan bingkai foto itu. Dia berpura-pura tidak senang dan melihat Yuan. Yuan tidak mengatakan apa-apa dan langsung keluar dari kantor. Memulai tugasnya ke negara Vietnam Selatan.